Halo semuanya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari, pembuatan perancangan ya, perancangan untuk, eee, bagian motherboard dan juga komponen dalam PC. Nah, di sini kami beranggotakan ada Filbert ada saya sendiri Alvin Jaya, dan di sini ada Stephen Emmanuel, dan juga ada Vincent Lauren. Nah, untuk komponen yang pertama, kita akan menjelaskan bagian dari prosesor yang akan dijelaskan oleh Stephen. Silakan. Nah, prosesor adalah sebuah komponen IC yang bisa mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer. Nah, prosesor ini juga bisa digunakan sebagai pusat atau otak eh, untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Untuk fungsi dari prosesor itu untuk memanajemen arus data agar terhindar dari stuck data dalam melakukan operasi komputer. Selain itu, prosesor dapat menggunakan perhitungan rumus yang sangat rumit dan juga akurat. Prosesor dapat mengolah data dan menyimpan sementara pada RAM karena proses yang dilakukan prosesor itu sangat cepat. Nah, Lanjut. selanjutnya untuk bagian RAM, akses memori akan dibacakan oleh Filbert. Oke, RAM atau yang disebut dengan random access memory merupakan perangkat keras di dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan juga instruksi program secara sementara. RAM itu berfungsi sebagai media penyimpanan sementara yang terdapat pada komputer, laptop, ataupun perangkat yang dioperasikan atau hidup, mampu membantu progres kinerja, memungkinkan kinerja untuk mengakses file manapun program lebih cepat dibandingkan dengan jenis penyimpanan data lainnya. Nah, selanjutnya di sini akan saya jelaskan tentang graphic card. Nah, apa sih itu graphic card? Graphic card itu adalah card yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan komputer dalam menampilkan grafik di layar monitor. Graphic card juga itu berfungsi sebagai suatu hardware pada komputer yang memiliki fungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke dalam layar komputer. Nah, graphic card ini biasanya, merupakan juga salah satu komponen penting ya, bagi kalian yang suka gaming, biasanya graphic card-nya itu akan bisa memadai sesuai dengan grafiknya. Nah, selanjutnya ada CPU Selanjutnya ada cooler di sini. Pengertian dan penjelasan sebenarnya CPU cooler ini sesuai dengan namanya. CPU cooler ini dia berfungsi untuk, kalau di dalam prosesor itu kan dia akan bertemperaturnya panas ya. Nah, bagian CPU cooler di sini berfungsi untuk biar si prosesor itu tidak panas. Makanya dibilang CPU cooler adalah komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh CPU dan mendinginkannya. Nah, CPU cooler ini dirancangkan dengan menggunakan bahan yang baik dalam mengalirkan panas dan kemudian menyalurkannya keluar dari sistem. Nah, dengan adanya CPU cooler di sini, suhu CPU dapat dijaga pada tingkat optimal sehingga kinerja CPU dapat stabil dan juga handal. Nah, selanjutnya, komponen SSD akan dibacakan oleh Filbert. ya oke, komponen SSD atau dari singkatan dari solid state drive adalah jenis perangkat penyimpanan data generasi yang terbaru yang berbasis sirkuit terpadu. SSD itu memiliki inovasi menyimpan data yang merevolusi cara perangkat digital menyimpan dan mengakses informasi. Fungsi SSD itu sebagai ruang penyimpanan data sama seperti RAM, tapi kalau RAM menyimpannya sementara, kalau ini SSD ini menyimpannya itu bisa permanen. Dan SSD akan menyimpan informasi data dalam bentuk sinyal elektronik di dalam memori flash. SSD akan membaca sinyal dengan kecepatan tinggi ketika data diakses. Nah, selanjutnya
Untuk PSU akan dibacakan oleh Steven. Untuk bagian PSU atau panjangnya ada power supply itu adalah suatu komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai pemberi suatu tegangan serta arus listrik pada komponen-komponen komputer lainnya yang telah terpasang dengan baik pada motherboard atau papan induk. Nah, tujuan awal dari penyaluran arus listrik ini yang untuk dari power supply ini adalah supaya perangkat atau komponen-komponen komputer lainnya itu bisa memiliki fungsi, bisa berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas-tugasnya. Nah, kemudian fungsi dari power supply ini itu ada beberapa macam. Yang pertama itu mentransformasi arus alternating current atau AC menjadi direct current atau DC. Kemudian yang kedua itu fungsinya menjadi pemasok tenaga listrik dan daya untuk perangkat elektronik. Nah, kemudian PSU ini juga bisa untuk menstabilkan arus listrik agar tidak melebihi batas maksimal dari tiap perangkat. Kemudian PSU juga bisa menjadi cadangan daya dalam bentuk baterai. Contohnya perangkat UPS yang berfungsi sebagai cadangan daya saat energi listrik utama itu mendadak mati. Jadi sebagai cadangan daya aja. Nah, sekian dari penjelasan kami. Untuk praktiknya kita akan lanjutkan. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Febertu dengan NIM 535 220 120. Di sini saya memiliki prosesor di mana ini adalah otak dari komputer dan di sini saya akan memulai memasangnya. Pertama kita masukkan dulu prosesornya di tempatnya. Ada fokus ke sini udah. Setelah terpasang dengan benar kita tutup dan jangan lupa kita masukkan pengamannya atau namanya dikunci. Dah. Kemudian lanjut. Itu kan pause kan? Ya, belum. Perkenalkan, nama saya Steven dengan NIM 535220141. Bagian saya adalah memasang ini namanya RAM. Jadi cara memasangnya itu ini kita cek dulu ini udah kebuka. Kemudian bagian ini bawahnya itu adalah ini yang kuning ini. Kemudian kita paskan ke bolongan di sini. Nah, kalau misalnya udah pas baru kita rekatkan udah. Nah, nama saya Alfian Jaya dengan NIM 535220136. Ini saya ingin memasangkan grafik card ini untuk mengatur grafik dari komputer. Di sini memang ditekan sampai kencang sampai dia masuk ke dalam. Udah. Ini sudah pasang. Lalu di sini ada cooler, di mana kalau di CPU ya, di prosesor, biar ini yang nggak terlalu panas kita pasang cooler. Nah, untuk pemasangannya pastiin dulu sama bautnya semuanya. Lalu, nah kalau sudah pas, ini tinggal kalian colok di sini. Jangan lupa ini kan ada ininya ya, standnya. Nah, jadi kita pasangnya dia pas di standnya seperti ini. Nah, udah. Ya, 3, 2, 1. Halo, nama saya Vincent Lawen dengan NIM 535220118. Kali ini saya akan memasang SSD. Cara memasangnya kabelnya harus ditekan dulu yang bagian sininya. Terus cari lubang yang mirip dengan kabelnya tersebut. Ditekan. Ini kemana? Yang ini. Terus dipasang ke bagian yang warna merah. Udah masuk belum? Masuk belum? Udah masuk belum? Nah, gue bilang. Setelah itu apa? PSU ya?
Belum. Habis itu kita akan memasang PSU. Nah, ini adalah power supply ya, buat jantung. Kalau misalnya ini kagak ini rusak, maka semuanya akan mati total pengalaman. Pertama adalah kabel P2 atau apa? Kan kita pasang bagian sini. Masuk gak? Bisa masuk. Udah masuk? Udah. Sekian dari toko kami, terima kasih.